materi pertama yaitu pengertian analisis kebutuhan pelatihan. Merupakan sebuah analisis kebutuhan di tempat kerja yang secara spesifik dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Informasi kebutuhan tersebut akan dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam menggunakan sumber daya, waktu, dana, teknologi, dan sebagainya secara efektif, sekaligus menghindari kegiatan pelatihan yang tidak diperlukan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat dipahami sebagai sebuah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan mengidentifikasi secara tepat tentang beberapa dimensi persoalan. Hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya organisasi atau perusahaan dapat mengetahui apakah masalah tersebut memang perlu dipecahkan melalui program pelatihan atau tidak. Sekian, terima kasih. Hubungan antara teoritis dan empiris. Teoritis merujuk pada teori atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau perilaku. Empiris merujuk pada data atau informasi yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau survei. Hubungan antara teoritis dan empiris. Yang pertama bisa dijelaskan, teori sebagai dasar untuk peneliti empiris. Teori memberi arah dan dasar untuk penelitian empiris. Misalnya, sebuah teori psikologi tentang perilaku manusia dapat mengarah pada eksperimen untuk menguji apakah perilaku tersebut benar-benar terjadi dalam situasi tertentu. Yang kedua, data empiris menguji teori. Data yang dikumpulkan dari dunia nyata atau eksperimen atau observasi digunakan untuk menguji melalui validitas dan kebenaran teori tersebut. Jika data empiris mendukung teori, maka teori tersebut semakin kuat. Sebaliknya, jika data tidak mendukung teori, maka teori tersebut perlu direvisi atau digantikan. Yang ketiga, teori berkembang dari temuan empiris. Hasil penelitian empiris dapat menghasilkan temuan baru yang kemudian memicu pengembangan teori baru atau revisi terhadap teori yang ada. Jadi, teori dan empiris berinteraksi secara dinamis memperkaya pemahaman kita tentang suatu fenomena. Selanjutnya ada pengertian pengembangan sumber daya manusia. Wujud nyata dari sebuah usaha untuk mengembangkan tenaga kerja atau karyawan melalui berbagai macam bentuk atau metode seperti rotasi jabatan, pendidikan profesi, dan pelatihan kerja, serta pengelolaan manajemen tenaga kerja atau karyawan sebagai bagian dari profesi untuk meningkatkan kualitas individu, tenaga kerja atau karyawan sehingga akan mampu mewujudkan budaya organisasi yang bagus di perusahaan dan mendukung tenaga kerja atau karyawan. Menurut Armstrong, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar membuat program-program training atau pelatihan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program pelatihan tersebut. Selanjutnya ada manfaat pengembangan SDM. Yang pertama ada meningkatkan semangat kerja. Setiap perusahaan memiliki cara atau metode masing-masing untuk melakukan pengembangan SDM. Akan tetapi pada dasarnya tujuan pengembangan SDM tetap sama, yaitu agar SDM dalam perusahaan dalam hal ini adalah tenaga kerja atau karyawan memiliki kesempatan untuk dapat berkembang dan memberikan kontribusi optimal sebagai perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan kinerja. Pengembangan SDM secara umum dapat meningkatkan kinerja para pekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Poin selanjutnya dalam manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga ada mendukung produktivitas. Pengembangan sumber daya manusia juga mendukung produktivitas. Karena produktivitas merupakan keinginan atau kemauan usaha dari manusia untuk selalu meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan di segala bidang. Jadi produktivitas ini dapat diartikan
membandingkan hasil yang dicapai dengan total sumber daya yang digunakan, sehingga visi dan misi yang ditetapkan oleh atasan dapat diimplementasikan dengan baik oleh karyawan. Kemudian yang selanjutnya ada membangun citra perusahaan. Nah, pengembangan sumber daya manusia juga dapat membantu untuk membangun citra perusahaan. Jika karyawannya memiliki banyak skill, keterampilannya yang baik dalam menjalankan tugas, tentu itu akan membantu membangun citra perusahaan yang sangat baik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu strategi pelatihan yang efektif. Strategi pelatihan yang efektif, organisasi atau perusahaan yang menghadapi persaingan bisnis harus mempunyai mengidentifikasi kendala-kendala khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Strategi pelatihan dan pengembangan yang efektif menurut Williandari 2014 yaitu strategi kecepatan. Kata kecepatan mengacu pada waktu. Fokus strategi ini adalah persaingan waktu, bukan persaingan dengan perusahaan lain. Sebaliknya, pelatihan harus menanamkan sikap dan insentif untuk melakukan tugas bisnis dengan cepat. Yang kedua, strategi inovasi. Inovasi pada dasarnya adalah pembaharuan yang dihasilkan dari inisiatif dan kreatif dalam berpikir produktif. Pelatihan dalam strategi ini bertujuan untuk menciptakan kemampuan untuk merespon dengan tepat berdasarkan hasil analisis data. Yang ketiga, strategi peningkatan kualitas. Strategi ini didasarkan pada kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan orang-orang, khususnya konsumen, dan dari setiap perusahaan atau organisasi selalu berubah ke arah kepuasan yang terus-menerus meningkat terhadap produk, barang, atau jasa. Yang keempat, strategi mereduksi pembiayaan. Strategi ini langsung berhubungan dengan kemampuan menghindari dan memperkecil resiko karena fokusnya adalah untuk meningkatkan keuntungan kompetitif organisasi atau perusahaan. Strategi ini harus dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pekerja ini sehingga mereka dapat mengurangi biaya produksi barang atau jasa tanpa mengurangi pasar. Baik, untuk kesimpulan, pelatihan dan pengalaman karyawan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman karyawan. Analisis kebutuhan pelatihan. Strategi merupakan pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk mengisi pekerjaan baru di masa yang akan datang. Adapun strategi pelatihan yang efektif meliputi strategi kecepatan, strategi inovasi, strategi peningkatan kualitas, dan strategi mereduksi pembiayaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.